tadi dulu. Udah, enggak apa-apa, tes sambil suara, sambil ngomong sekalian. Udah mulai. Hai, kembali lagi sama Nurul Kusa. Jadi kali ini Hai, kembali lagi sama aku Nurul Kusa. Kali ini aku akan mereview buku karya Ahmad Tohari. Dan di sini aku udah mempunyai beberapa koleksi ya dari buku karya Ahmad Tohari. Ada Lingkar Tanah, Lingkar Air, Kubah, kemudian Di Kaki Bukit Cibala, kemudian Mata yang Enak Dipandang. Namun karena ini terlalu banyak ya, mungkin aku akan nge-review 2 buku ini aja, yaitu Senyum Karyamin, kumpulan cerita pendek, dan Orang-orang Proyek. Senyum Karyamin, ya, karya Ahmad Tohari ini adalah sebuah buku yang berisikan kumpulan cerpen atau cerita pendek yang berisikan kritik sosial. Seperti judulnya, Senyum Karyamin. Karya ini dibuka atau diawali dengan sebuah cerpen yang berjudul yang sama dengan judul dari buku ini, yaitu Senyum Karyamin. Di sini menceritakan ada seorang lelaki yang sudah cukup berumur yang bernama Karyamin, dan dia bekerja sebagai seorang pengangkut batu di sungai, dan dia adalah seorang lelaki yang cukup miskin, mungkin bisa dibilang dia adalah lelaki yang miskin. Bahkan diceritakan di sini saat Karyamin itu mengangkut batu dari sungai, dia itu sedang kelaparan. Itu tidak memiliki uang untuk membeli makanan, walaupun di dekat sungai tersebut ada ibu-ibu gitu ya, atau ada mbak-mbak yang biasanya itu siap memberikan hutang kepada Karyamin, tapi karena Karyamin itu sadar diri kalau dia tuh terus menghutang, nanti si mbaknya yang jualan ini nanti makan apa gitu. Akhirnya si Karyamin mengurungkan niatnya untuk berhutang kepada mbak-mbak tersebut yang bernama Saidah kalau tidak salah. Kemudian ketika dia sudah selesai bekerja, akhirnya dia pulang ke rumahnya untuk menemui istrinya. Saat dia pulang, ternyata di rumahnya sudah ada orang yang menagih hutang ke istrinya. Bukannya membantu, Karyamin akhirnya mengundurkan diri dari rumahnya dan dia ingin pergi saja mencari tempat yang lain gitu. Karena pada akhirnya kalaupun dia menemui penagih hutang tersebut, dia tuh gak bakal bisa membayarnya karena dia tidak punya uang gitu. Tapi naasnya ketika dia ingin pergi dari rumahnya, dia justru ketemu dengan salah satu perangkat desa yang meminta sumbangan kepada Karyamin yang akan diberikan. Ada orang perangkat desa yang meminta sumbangan uang untuk diberikan kepada orang yang ada di negeri lain yang sedang kelaparan. Kemudian ketika Karyamin ditagih, Karyamin hanya tersenyum. Kemudian perangkat desa tersebut bertanya, "Kenapa kamu tersenyum, Karyamin? Apa ada yang lucu? Apakah kamu menertawakan aku?" Gitu. Kemudian Karyamin menjawab bahwa dia tidak menertawakan perangkat desa tersebut. Dia hanya ingin tertawa saja gitu. Kemudian perangkat desa itu kembali menagih kepada Karyamin. "Ayo Karyamin, mana uangmu? Ayo kamu harus ikut iuran ini, kamu harus berpartisipasi." Kemudian setelah pertanyaan kedua ini, Karyamin akhirnya tertawa terbahak-bahak. Jadi mungkin inilah yang dimaksud dengan kritik sosial ya. Seperti judulnya Senyum Karyamin, bahwa kenapa sih orang-orang itu terlalu terpatok dengan memperhatikan hal-hal di luar tanpa memperhatikan hal-hal kecil yang sebenarnya terjadi di masyarakat kita gitu. Orang-orang itu lebih memperdulikan apa yang jauh, hal-hal besar, tanpa memikirkan hal-hal kecil yang itu justru sebenarnya terjadi di masyarakatnya sendiri. Ini mungkin kritik sosial kritik terhadap pemerintah, bagaimana pemerintah tuh terlalu peduli dengan hal-hal yang terjadi, hal-hal besar yang di luar sana, tanpa memperhatikan hal-hal kecil yang sebenarnya terjadi di masyarakat gitu. Kan jelas saja gitu bahwa perangkat desa tersebut bilang bahwa di luar negeri itu banyak sekali orang kelaparan. Padahal warga desanya sendiri saja sudah ada yang kelaparan. Jadi buku ini memang cerpen-cerpen di sini tuh
menceritakan atau menggambarkan apa yang terjadi di masyarakat. Itu tadi salah satu contohnya. Adapun judul-judul yang lain seperti jasa-jasa buat Sanwirya, si Minem beranak bayi, Surabanglus, tinggal matanya berkedip-kedip, Jakarta, Blokeng, syukuran Sutabawor, rumah yang terang, kentus, orang-orang seberang kali, Wangon Jatilawang, pengemis dan sholawat badar. Itu ya judul-judul dari cerpen di buku ini. Bahkan kalau aku melihat ya, Ahmad Tohari ini tuh menggambarkan sesuatu hal yang itu tuh nuansanya desa gitu. Ya karena sekarang kita ini mau tidak mau ya, dari kita tuh udah hidup di nuansa yang modern gitu, di era yang modern gitu. Ketika membaca buku Senyum Karyam ini seakan-akan tuh pulang kembali ke nuansa desa yang mungkin pada saat ini tuh tidak ditemukan kembali di era sekarang seperti itu. Mungkin bagi kalian yang senang membaca buku kritik sosial atau kalian tuh suka dengan buku yang bernuansa desa atau bernuansa lokal, mungkin kalian cocok banget nih ya untuk membaca buku karya Ahmad Tohari yang berjudul Senyum Karyamin. Bahkan kalau aku mengamati ya dari buku-buku karya Ahmad Tohari, memang beliau itu dalam bukunya itu memang menggambarkan nuansa yang membuat kita itu rindu dengan nuansa desa gitu. Dan salah satunya juga ini karya Ahmad Tohari yang berjudul Orang-orang Proyek. Nah, karena ini masih belum selesai ya untuk orang-orang proyek ini, mungkin di next review kita bisa membahas buku karya Ahmad Tohari yang berjudul Orang-orang Proyek. Gitu saja mungkin yang bisa saya review ya dari buku Ahmad Tohari. Sampai ketemu di next review buku. Sampai jumpa. Bye. Semoga bermanfaat.